Selamat malam Bapak Ibu sekalian dan pemirsa. Terima kasih sudah boleh hadir di malam kelima pertemuan KKR kita dengan judul malam hari ini, Waktu Ibadah yang Dikehendaki Allah. Kita akan segera memulai ibadah kita malam hari ini dengan lagu buka, lagu Sion edisi lengkap nomor 268. Dan setelah itu kita akan bersama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Untung Wantoro, dan kita akan mendengarkan lagu pujian yang akan dibawakan oleh pemuda RSAB. Pada saat berdoa, rendahkanlah hati di kaki juru selamat kita berbakti. Jika kita percaya, kita dilindungnya. Oh betapa bahagia duduk di hadiratnya. Saat berdoa, saat terindah, oh betapa bahagia duduk di hadiratnya. Pada saat berdoa, haraplah padanya, berkat yang dijanjinya tentu diberinya. Oleh tetap percaya, hilang segala duka. Oh betapa bahagia duduk di hadiratnya. Saat berdoa, saat terindah, oh betapa bahagia duduk di hadiratnya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami dalam kerajaan sorga, pada sore hari ini Tuhan kami bersyukur, terima kasih Kau telah memimpin kami sepanjang aktivitas kami hari ini, hingga pada sore hari ini kami boleh tiba di tempat kediaman kami dengan selamat. Pada saat ini Tuhan, kami akan mengikuti acara-acara KKR Kaum Awam Jemaat Siamplas Jemaat Rumah Sakit Aten Bandung. Kiranya Engkau akan memberkati acara ini dari awal hingga akhirnya. Dan secara khusus kami berdoa bagi Bapak Beni Pasuhuk yang akan membawakan pembahasan pada sore hari ini. Kiranya Engkau akan memberkati beliau di dalam rumah tangga, dalam keluarga, istri dan anak-anak. Kiranya apa yang akan disampaikan pada sore hari ini boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami, agar hidup kami semakin hari semakin dekat kepada Tuhan, dengan judul Waktu Ibadah yang Dikehendaki Tuhan. Tuhan, pada sore hari ini juga Tuhan kami berdoa bagi para pelajar Alkitab, kiranya Engkau akan memberkati, menuntun, agar mereka semakin mengerti dan dapat mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan Yesus di dalam kehidupan pribadi. Program penginjilan agar dapat berjalan dengan baik, jadi jemaat aktif, agar kami semua boleh terlibat aktif dalam penginjilan, agar banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan. Berkati juga jiwa-jiwa yang rindu mengenal akan kebenaran Tuhan, agar mereka boleh semakin banyak yang datang kepada Tuhan dan bersama-sama dengan umat-umat Tuhan yang lain beribadah. Berkati juga Rumah Sakit Aten Bandung di mana kami bekerja. Kiranya Engkau berkati dari pimpinan-pimpinan, dari yayasan, direksi, dan seluruh karyawan, agar kami boleh bersatu padu, agar lembaga Tuhan ini boleh menjadi mercusuar di Kota Bandung dan sekitarnya. Harvest 2025, program organisasi, dan kiranya semua terpanggil untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan melalui KPK, KPA yang ada di jemaat masing-masing. Seluruh anggota Jemaat Rumah Sakit Aten Bandung bersama dengan keluarga agar semakin bersatu dan saling mendukung untuk pekerjaan Tuhan dan menjalankan misi Tuhan di dalam Jemaat Rumah Sakit Advent Bandung. Seluruh pimpinan-pimpinan kami dari General Conference, divisi, uni, daerah, dan semua gembala-gembala,
Tuhan akan memberkati dalam menjalankan tugas-tugas yang sudah Tuhan amanahkan dengan penuh hikmat, agar banyak jiwa-jiwa yang datang melalui pekabaran-pekabaran Injil yang disampaikan. Anggota jemaat yang terganggu kesehatannya, kiranya Tuhan akan memberikan kepulihan, kesembuhan, agar semua itu boleh menjadi berkat bagi para pasien maupun orang-orang yang terganggu kesehatannya, agar sembuh seperti sedia kala dan dapat melakukan ibadah bersama-sama dengan kami. Ibadah yang sedang berlangsung pada saat ini kiranya akan berjalan dengan baik, khususnya media yang kami gunakan, agar semua itu boleh menjadi alat untuk mengabarkan kebenaran firman Tuhan melalui Zoom ini Tuhan, agar kami semua boleh mengerti dan memahami, dan semua itu boleh menjadi berkat bagi kami semua. Sepanjang acara ini kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Mohon ampun dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita semua ada di surga. Di surga tetaplah bercahaya, menjadi terang, meski dunia digelapkan oleh dosa. Tetaplah bercahaya, bagikan imanmu, bawa jiwa tuh kemuliaannya, bawa jiwa tuh kemuliaannya, bawa jiwa tuh kemuliaannya. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Untung Wantoro yang sudah memimpin kita dalam doa buka dan doa syafaat, juga lagu pujian yang sudah dibawakan tadi. Kita akan memasuki renungan kita malam hari ini yang akan dibawa oleh Bapak Beni Pasuhuk dengan judul Waktu Ibadah yang Dikehendaki Allah. Sebelum itu kita akan bersama-sama menyanyikan lagu tema kita dengan judul Setialah Saudara. Setialah saudara, Yesus kan datang, yang telah lama kita tunggu. Segera kita masuk ke rumah mulia, nyanyikan lagu kemenangan. Setialah saudara, setia selamanya kepadanya yang mengasihi.
setia selamanya kepadanya yang mengasihi. Dengan kasih yang kekal dan terindah, Dialah Tuhan penebusmu. Shalom, selamat sore, salam jumpa kembali bersama dengan Jemaat Rumah Sakit Advent Bandung dalam Pekan Kebaktian Kebangunan Rohani dengan tema Tetap Setia pada Kehendak Allah. Kita sudah menikmati begitu banyak berkat rohani dalam beberapa hari ini. Namun pertanyaan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, masihkah kita mengingat pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari dari hari pertama sampai pada malam hari ini yang akan kita pelajari nanti? Malam pertama Pak Joko Santoso telah memaparkan tentang pengharapan yang dikehendaki Allah. Hari kedua, Dr. Alvin telah memaparkan tentang keluarga yang dikehendaki Allah. Jenis apakah rumah tangga yang dikehendaki Allah? Malam ketiga, Dr. Roy Sarumpayat telah membahas dengan begitu jelas tentang makanan yang dikehendaki Allah. Anda ingin sehat? Ikut rumus makanan yang Allah sampaikan kepada kita. Jangan lupa, ada makanan haram, ada makanan halal. Tetapi yang terbaik, Alkitab ajarkan kepada kita jenis makanan Eden, yaitu biji-bijian, kacang-kacangan, dan sayur-sayuran. Kemarin malam, Ibu Melati telah memaparkan apa yang Allah kehendaki sehubungan dengan persembahan dan persepuluhan. Ungkapan syukur kita kepada Tuhan karena berkat-berkat-Nya telah mendorong kita tanpa paksaan untuk datang mempersembahkan kepada Tuhan apa yang menjadi miliknya berupa persepuluhan. Dan dengan sukacita kita juga memberikan persembahan kepada Tuhan. Malam ini judul pembahasan kita adalah waktu ibadah yang dikehendaki Allah. Kalau kita perhatikan dari malam ke malam, maka ada 3 kata yang selalu diulang-ulangi, yaitu kata-kata yang dikehendaki Allah. Kalau ada yang dikehendaki Allah, artinya ada juga yang tidak dikehendaki Allah, bukan? Jika orang tua meminta anaknya yang masih SD, ketika pulang dari sekolah, dia katakan, "Nak, jangan lupa ya, nanti sesudah makan siang, tidur siang." Artinya orang tua ingin anaknya bisa istirahat sebentar. Karena pasti capek, kelelahan. Dari subuh dia bangun mempersiapkan diri, pergi ke sekolah, belajar, bermain. Sepanjang di sekolah menghabiskan banyak energi. Ibunya berpesan, ketika dia pulang, dia butuh istirahat. Kenapa? Seorang anak yang masih bertumbuh, dia butuh istirahat. Orang tua menghendaki agar anaknya tetap sehat. Allah juga seperti orang tua ini. Allah menghendaki agar kita menjadi penurut baginya, agar kita memiliki tubuh yang sehat, bahkan kehidupan yang berbahagia, hidup yang selamat. Yakobus 1 ayat 25 mengatakan, "Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, ia bertekun di dalamnya, bukan hanya mendengar, sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia." Saudaraku, 10 hukum Allah diberikan kepada kita sebagai panduan bagi kita agar kita bisa menikmati sukacita di dalam Tuhan. Ini adalah aturan dalam kerajaan Allah. Alkitab mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 15, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Ilustrasi yang awal tadi, ketika seorang ibu meminta anaknya tidur siang, mengartikan dia mengasihi anaknya. Sebaliknya,
jika anaknya mengasihi ibunya, maka dia akan menurut. Kenapa? Karena dia paham ibunya pasti sangat mengasihinya. Sehingga ibunya meminta dia tidur siang demi kesehatannya. Allah mengatakan kepada kita dalam ayat ini bahwa jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ada pepatah yang mengatakan tak dikenal maka tak disayang. Sudahkah saudara mengenal Yesusmu? Sudahkah saudara merasakan kehadirannya di dalam pekerjaanmu, di dalam rumah tanggamu, dalam setiap kebiasaanmu, dan bahkan sudahkah saudara mengenal Yesus di dalam gerejamu? Siapakah tokoh wanita Indonesia ini? Ya, Raden Ajeng Kartini. Bagi seorang anak kecil, anak gadis, ketika dia membaca tentang riwayat Raden Ajeng Kartini, bisa jadi dia memutuskan untuk menjadi seperti Raden Ajeng Kartini. Seorang wanita yang memperjuangkan hak-hak kaumnya. Anak kecil yang mengidolakan Raden Ajeng Kartini. Tidak pernah bertemu dengan Raden Ajeng Kartini. Tidak pernah bercakap-cakap dengannya. Tetapi ketika kehidupannya ditulis orang, dalam sejarah, dalam pelajaran di sekolah, ungkapan ide-idenya dibaca oleh seorang anak kecil yang kemudian terinspirasi dengan kehidupan Kartini, membuat anak ini mengenal siapa Kartini dengan sangat baik. Saudaraku, jika kita ingin mengenal Allah, kita perlu membaca tentang Dia. Kita perlu belajar tentang Dia. Kita perlu datang bersama-sama dengan umat-umat Tuhan yang sama-sama ingin mengenal Allah lebih dekat. Karena dengan kita mengenal Dia akan membuat kita semakin mengasihinya. Dan pada akhirnya kita akan semakin menjadi penurut segala perintahnya. Bertemu Tuhan membuat saya mengenal Dia lebih dekat. Untuk mengenalnya kita harus tahu apa sih kebiasaannya, bagaimana dia bergaul, bagaimana dia berbicara dengan orang banyak, kemana dia pergi untuk beribadah, hari apa dia beribadah, dan apa yang dia lakukan pada saat dia beribadah. Judul pada sore hari ini adalah waktu ibadah yang dikehendaki Allah. Bagi anak kecil dia butuh tidur siang untuk istirahat seketika. Bagi orang dewasa, pekerja keras, dia juga butuh istirahat. Allah tahu ketika tubuh kita membutuhkan istirahat. Itu sebabnya Allah menyediakan hari istirahat bagi kita umat manusia. Di dalam tengah kesibukan kita yang tanpa henti, itu dapat menyebabkan sakit. Itu sebabnya saudara dan saya sering oleh karena kesibukan kita mengalami stres. Siapa di antara kita yang tidak pernah mengalami stres? Ada banyak hal yang dapat menyebabkan stres. Mulai dari masalah ekonomi. Apakah mungkin karena perceraian, pertengkaran dengan pasangan, ditinggal oleh orang yang dikasihi, mengalami sakit keras yang tidak kunjung sembuh. Terjadi begitu banyak pola hidup masyarakat yang berubah oleh karena kemajuan teknologi. Akibat gadget, waktu tidak teratur. Tingkat kecemasan anak naik, depresi, autisme, gangguan terhadap perhatian, gangguan bipolar, gangguan perilaku anak, tingkat kriminalitas, di mana-mana membuat kita stres. Bencana alam terjadi, banjir, kebakaran, longsor, situasi politik. Indonesia sering kita melihat adanya di mana-mana keributan. Ada aksi yang kontra, ada aksi yang pro. Perang Israel-Iran, Rusia-Ukraina, para pengamat mengatakan bisa merembet kemana-mana dan berpotensi
Perang Dunia Ketiga. Dalam sebuah artikel dari Mount Elizabeth Hospital, dia mengatakan bahwa penyebab stres dengan persentase terbesar berasal dari tempat kerja. Banyak di antara kita adalah pegawai. Pasti kita mengalami tekanan juga di dalam tempat kerja. Bisa juga oleh karena kematian pasangan. Juga penyumbang stres yang cukup tinggi. Stres. Setelah kita melihat penyebab stres, maka dapat kita katakan bahwa tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bebas dari tekanan stres. Stres terjadi kepada siapa saja. Anak kecil sampai kepada orang dewasa. Dan stres yang berkepanjangan bisa mengakibatkan depresi, bahkan gangguan jiwa. Itu sebabnya di dalam pekerjaan kita juga diatur ada waktu untuk cuti. Waktu untuk kita memiliki kesempatan melupakan kesibukan bekerja kita. Dengan gaji tetap jalan. Rumah Sakit Advent Bandung ada 2 minggu diberikan kepada kita. Tapi kadang ketika kita dapat cuti, kita jalan-jalan, keluar kota, keluar negeri, waktu kita pulang stres lagi karena uang sudah habis. Tapi poin yang ingin saya katakan bahwa adalah sangat diperlukan yang namanya waktu istirahat agar kita mampu mengatasi berbagai tekanan oleh karena kesibukan yang begitu padat. Ada banyak para ahli, profesor bidang kedokteran dan psikologi menemukan bahwa istirahat itu dapat menyegarkan tubuh dan jiwa kita. Bahkan kita temukan ada banyak program yang ditawarkan, pelatihan-pelatihan, workshop tentang stress management. Banyak pesertanya. Mereka mau mengeluarkan uang yang tidak sedikit agar bisa mengikuti program stress management. Tetapi tahukah saudara, bahwa jauh sebelum para profesor, para psikolog mengulas tentang stress management, Allah telah menyiapkan satu program yang paling ampuh untuk mengatasi stres. Matius 11 ayat 28, Tuhan mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesuh dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Allah memanggil kita, saudaraku, ketika kita merasa lelah, letih lesu, berbeban berat, datang kepada Dia. Kelegaan dalam bahasa Inggris artinya rest. Kalau kita berada di jalan tol, melakukan perjalanan yang cukup jauh, maka kita akan temukan ada beberapa tempat yang disebut dengan rest area. Tempat untuk istirahat sejenak. Rest dalam bahasa Inggris, itu kalau dalam bahasa Ibrani disebut sabat. Sabat. Allah tidak hanya memberitahukan kepada kita bahwa kita butuh istirahat. Bahwa kita butuh sabat. Kita butuh sabat. Tapi Ia memberitahukan kepada kita dengan begitu jelas bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan istirahat tersebut. Allah memberikan kepada kita tips yang dapat menolong kita untuk menikmati hari istirahat itu. Merasakan manfaat sepenuhnya dari hari itu. Allah memberikan kepada kita 1 hari penuh dari 1 minggu untuk mendapatkan layanan program anti stres yang luar biasa. Apakah itu? Ibrani 4 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-10 mengatakan, jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya.
Hari perhentian itu adalah hari ketujuh. Ayat ini katakan. Kejadian 2 ayat 2, hari ketujuh Allah berhenti. Yang disebut sebagai hari Sabat dalam Keluaran 20 ayatnya yang ke-10. Di hari itulah kita masuk dan beristirahat dalam perhentian Allah. Sama seperti Allah berhenti dari segala pekerjaan penciptaan. Pertanyaannya, sejak kapan dan sampai kapan hari Sabat itu ada? Mari kita lihat dalam Kejadian 2 ayat 1 sampai yang ketiga. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya, ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Pada hari pertama sampai keempat, kelima dicatat, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Tetapi setelah hari ke-6, saat dia menyelesaikan pekerjaan dunia, dicatat dalam Alkitab, Kejadian 1 ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Setelah Allah menyelesaikan dunia ini dan isinya, maka 3 hal yang dia lakukan pada hari yang ketujuh itu. 3 hal ini yang Allah lakukan adalah Allah berhenti, Allah memberkati, Allah menguduskan. Allah berhenti bukan karena ia kelelahan, tetapi Allah melihat kebutuhan manusia akan hari istirahat dan ia memberikan contoh untuk kita manusia ikuti. Bisa kita lihat itu dalam Lukas 4 ayat yang ke-16. Allah memberkati hari ketujuh. Berarti Allah menyatakan hari itu sebagai hari yang penuh berkat bagi seluruh makhluk ciptaannya. Allah menguduskan. Berarti Allah mengasingkan hari itu sebagai hari yang suci. Digunakan untuk maksud-maksud yang kudus. Jadi hari ketujuh sebagai hari Sabat, hari perhentian, hari istirahat sudah ada sejak kapan? Sejak penciptaan. Hari Sabat sudah ada sebelum bangsa Israel ada. Hari Sabat sudah ada sejak Adam dan Hawa. Jadi hari Sabat atau hari istirahat itu tidak hanya diberikan kepada bangsa Israel. Karena bukan hanya orang Israel yang butuh istirahat. Kalau dia berikan hanya untuk orang Israel, berarti nanti setelah bangsa Israel ada, barulah Tuhan katakan bahwa hari ketujuh itu adalah hari istirahat. Nanti pada zaman bangsa Israel, ketika Musa di atas Gunung Sinai, baru hari istirahat itu ditulis dalam 10 hukum Allah. Allah bahkan menegaskan hari istirahat itu dalam 10 perintah Allah. Satu-satunya perintah yang dimuliakan dengan kata ingat. Satu-satunya perintah yang dimulai dengan kata ingat. Kenapa? Karena kita manusia sifatnya suka lupa. Jadi sejak di Taman Eden, hari Sabat sudah ada. Tapi biasanya manusia kalau hanya diucapkan saja biasanya lupa. Itulah sebabnya pada saat bangsa Israel, Allah kemudian menulis hukum tentang Sabat itu pada 2 loh batu. Agar manusia tidak lupa. Kalaupun dia lupa, dia bisa baca kembali, ingat lagi. Sekarang ada di dalam Alkitab. Kata ingat itu berarti menyatakan bahwa Sabat itu sudah ada sejak waktu-waktu sebelumnya. Keluaran 20 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-10a. Dia katakan, ingatlah, ingatlah dan kuduskan hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja
dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Kalau kita baca keseluruhan 10 hukum itu, maka hukum keempatlah yang paling panjang. Dimulai dengan kata ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Kemudian dia melanjutkan dengan keterangan mengenai bagaimana menjaga kekudusan hari Sabat. Semua hukum dalam 10 hukum itu penting. Namun hukum keempat diberi penekanan yang lebih. Ditulis bagaimana caranya kita menjaga kesucian hari Sabat itu. Pada zaman nabi-nabi, Nabi Yesaya, dia mengatakan dalam Yesaya 58 ayat 13, apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormati dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong. Nabi Yesaya menegaskan kembali bagaimana memelihara hari Sabat. Mari kita datang pada zaman Yesus. Apakah Yesus juga berbakti pada hari Sabat? Ayat berikut mengatakan kebiasaan yang Yesus lakukan ketika anak-anak. Lukas 4 ayat 16, ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Yesus sendiri menunjukkan contoh pemeliharaan hari Sabat. Ayat ini mengatakan menurut kebiasaan. Artinya ada satu perbuatan yang dilakukan berulang-ulang oleh Yesus. Kita lihat Rasul Paulus setelah Yesus. Awal kita lihat Yesaya, Yesus, sekarang Rasul Paulus. Kisah 18 ayat 4. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Pada zaman rasul-rasul, Rasul Paulus juga beribadah pada hari Sabat. Apa yang dia lakukan di sana? Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Pada hari Sabat di tempat ibadah, ia mengajar banyak orang. Di Antioquia murid-murid itu untuk pertama kali disebut Kristen. Di dalam Kisah 13 ayat 14, mungkin kita bisa mundur satu ayat sebelumnya. Di ayat 13 dimulai dengan, lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia. Tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Dari Perga mereka melanjutkan perjalanan mereka. Lalu tiba di Antioquia di Pisidia. Pada hari Sabat mereka pergi kemana katanya? Ke rumah ibadat. Lalu duduk di situ. Saudaraku, sampai kapan hari Sabat itu akan kita pelihara? Kita sudah pelajari sejak penciptaan. Zaman Yesaya, zaman Yesus, zaman Rasul Paulus. Yesaya 66 ayat 22 dan 23 mengatakan, sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu tinggal tetap di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Bulan berganti bulan dan sabat berganti sabat, maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku. Firman Tuhan. Sampai kapan? Sampai di dunia baru kita tetap akan merayakan Sabat. Karena itu saudaraku, ini mengingatkan kita. Sabat sudah ada ketika penciptaan.
Sabat dilakukan oleh umat-umat Tuhan dari zaman perjanjian lama, perjanjian baru, bahkan sampai nanti pada kerajaan sorga. Maka saudara dan saya patut menjadi penurut dan pelaku kehendak Tuhan. Pertanyaan, untuk siapa hari Sabat itu? Ada yang mengatakan, banyak orang mengatakan itu untuk orang Yahudi, orang Israel. Apakah benar hanya untuk golongan tertentu? Markus 2 ayat 27. Lalu kata Yesus kepada mereka, ini kata-kata Yesus, hari Sabat diadakan untuk manusia. Dia tidak sebutkan untuk orang Israel. Dia tidak sebutkan untuk orang Yahudi. Hari Sabat diadakan untuk manusia. Siapakah manusia? Saudara dan saya. Dan bukan manusia untuk hari Sabat. Allah menginginkan semua manusia menikmati berkat, sukacita, piknik, res hari Sabat. Bukan hanya orang tertentu yang perlu istirahat. Pertanyaan selanjutnya, hari apa hari Sabat itu? Mari kita kembali kepada ayat yang sudah kita baca tadi. Ibrani 4 ayat 9 sampai 10. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Hari perhentian, kita sudah pelajari. Dalam bahasa Inggris disebut Sabat Res, adalah hari ke-7. Kejadian 2 ayat 1 sampai 3. Allah berhenti, memberkati, dan menguduskan hari ke-7. Saat kita berbakti pada Sabat, pada hari perhentian, pada hari ke-7, maka Allah akan memberkati dan menguduskan kita juga. Berkat yang limpah kita terima saat kita berbakti dan menguduskan hari Sabat. Hari istirahat atau Sabat adalah hari ke-7. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat, hari ke-7. Di sini lebih jelas lagi dikatakan bahwa Sabat itu adalah hari ke-7. Ayat 10. Dalam Webster's New 21st Century Dictionary disebutkan seventh day, Saturday, the seventh day of the week. Hari ke-7, Sabat, Sabtu, hari ke-7 dari minggu itu. Dari Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas disebutkan Sabat, Sabat, istirahat atau berhenti bekerja dalam bahasa Ibrani atau Sabos dalam ucapan Askenazi adalah hari istirahat setiap Sabtu disebutkan dalam Yudaisme. Hari Sabat dirayakan dari saat sebelum matahari terbenam pada hari Jumat hingga tibanya pada hari Sabtu. Saudaraku, dari berbagai sumber dapat kita temukan apa yang dimaksudkan dengan istirahat. Apa yang dimaksudkan dengan Sabat? Sabat, Sabtu, hari ke-7. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kita juga temukan hari Minggu disebut hari pertama, hari Senin hari kedua, hari Jumat hari ke-6, dan Sabtu hari ke-7 dalam jangka waktu 1 minggu. Jadi, Sabat itu adalah hari ke-7. Jadi kalau saya mau beribadah bersama dengan Yesus, dalam satu hari yang Allah berhenti, Allah berbakti, Allah kuduskan, maka itu adalah hari Sabtu, hari Sabat. Mari kita datang beribadah bersamanya pada hari Sabat, hari Sabtu. Jangan kita kuduskan hari lain, karena kita tidak akan bertemu Yesus apabila kita menguduskan hari yang lain. Berarti kalau kita mau beribadah bersama Yesus, maka kita harus beribadah sesuai dengan hari di mana Yesus beribadah.
Yohanes 14 ayat 15 kembali mengatakan, jika kita mau berbakti hari Sabat, itu juga menyatakan bahwa kita mengasihi Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Anak, kalau hanya bilang sayang kepada orang tuanya, tetapi tidak menurut, sering kita katakan apa? Dia anak nakal. Saya tidak mau disebut anak nakal di hadapan Tuhan. Yang hanya bicara-bicara sayang kepada Tuhan, tapi tidak menurut. Marilah kita menjadi orang yang mengasihi Tuhan dan menurut perintah Tuhan. Yang salah satunya adalah menguduskan Sabat hari ke-7. Sebagai kesimpulan, Allah memberikan satu hari bagi kita untuk istirahat. Allah yang sudah menentukan kapan hari istirahat itu. Jadi bila kita berhenti pada hari Sabat, maka Tuhan akan memberkati dan menguduskan kita. Berapa di antara saudara-saudara yang hadir, walaupun hanya melalui media Zoom ini, berkomitmen untuk memperbaharui janji setia kita kepada Tuhan, untuk mau menjadi penurut bagi Tuhan, untuk berbakti pada hari yang benar, hari Sabat, hari Sabtu, hari ke-7 sesuai dengan petunjuk Tuhan? Jawablah dalam hati masing-masing dan lakukanlah, agar bukti kasih kita kepadanya adalah melalui melakukan kehendak-Nya. Tuhan memberkati. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Bini Pasuhuk atas firman yang sudah dibagikan kepada kita semua. Kiranya firman itu boleh tertanam dalam hati kita masing-masing dan kita boleh lebih dekat kepada Tuhan. Kita akan menutup acara KKR kita malam hari ini. Kita akan bersama-sama menyanyi dari lagu Sion edisi lengkap nomor 433. Setelah itu, doa tutup akan dibawakan oleh pembicara. Inilah jamku berdoa, sungguh senanglah rasanya menyembah Allah Bapa-Ku dan nyatakan kehendak-Ku. Jika datang kesusahan dan berbagai pencobaan, senanglah selalu jiwaku pada waktuku berdoa. Inilah jamku berdoa untuk mendapat kekuatan, sehingga di bukit Pisgah ku pandang ke negeri Tuhan. Dan bila aku tinggalkan dunia dan pergumulan, bersama Tuhan di surga, ku takkan lagi berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata kerajaan sorga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu, oleh karena kami dapat mengikuti KKR Jemaat Rumah Sakit Advent Bandung. Dan kami telah diingatkan kembali betapa pentingnya kami memiliki waktu istirahat seperti yang Tuhan sudah tentukan. Biarlah kami mau menjadi pelaku firman Tuhan. Oleh karena kami mengasihi Engkau, kami akan melakukan segala kehendak-Mu. Dan salah satunya adalah dengan setia berbakti kepada Tuhan pada hari yang Engkau telah nyatakan, pada hari Sabat, hari Sabtu, hari ke-7, hari di mana Engkau akan memberkati, menguduskan untuk kami umat manusia.
Bapa di sorga, terima kasih. Biarlah ketika umat-umat Tuhan yang pada malam hari ini telah berkomitmen untuk setia kepada Tuhan, kami akan nyatakan itu melalui penurutan. Ketika datang hari Sabat, kami akan dengan penuh sukacita bertemu dengan Tuhan di dalam Ka'bah-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah kasih setia Tuhan senantiasa berlimpah dalam kehidupan kami dan menyertai KKR ini sampai pada akhirnya pada hari Sabat yang akan datang, dan nama Tuhan dipermuliakan. Inilah doa kami. Ampuni dosa kesalahan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, acara KKR kita malam hari ini sudah usai. Kami masih mengundang Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kiranya besok boleh hadir di link Zoom yang sama dengan firman Tuhan, pembahasannya baptisan yang dikehendaki Allah oleh Pendeta David Panjaitan. Terima kasih, selamat malam, Tuhan memberkati. Dia